Hai, Mams and Bunda, apa kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Ibu hamil tidak boleh duduk di lantai tanpa alas. Apakah itu mitos atau fakta? Nah, yuk kita diskusikan hal ini bersama saya. Ibu hamil itu harus menjaga postur tubuhnya dengan benar saat duduk. Duduk dengan postur yang baik merupakan salah satu cara untuk menghindari nyeri tubuh selama kehamilan. Ya, saat duduk di lantai, bumil mungkin memilih posisi duduk yang bersila. Ya, sebaiknya kakinya dipertemukan sehingga bisa melatih kedua otot panggul untuk merencanakan persalinannya sehingga otot-otot panggulnya lebih kuat. Sebenarnya tidak masalah untuk ibu hamil duduk di lantai, tapi sebaiknya harus menggunakan alas karena kita tahu lantai itu kelihatannya bersih, tapi bakteri-bakteri dan kuman masih saja hinggap di lantai sehingga bisa menyebabkan masuknya bakteri ke dalam tubuh. Nah, jadi itu saja yang dikhawatirkan kalau bumil untuk duduk atau tidur tanpa alas di lantai. Pergunakanlah karpet ataupun bantal sehingga tidak langsung terkena lantai. Nah, untuk posisi yang baik, ibu hamil yang duduk di lantai itu sebaiknya dengan posisi bersila dengan kedua telapak kaki disatukan sehingga terbukalah pintu panggul. Dengan demikian, latihan otot dasar panggul itu bisa dimulai sejak pada trimester ketiga. Nah, kalau untuk bumil yang sedang mengalami sakit panggul atau pelvic girdle pain itu, kelainan atau nyeri pada panggul itu, sebaiknya tidak boleh melakukan duduk bersila dengan duduk bersila dengan kedua tungkai disatukan karena itu akan menyebabkan nyeri dan tidak nyaman pada panggul. Duduk di lantai dengan posisi bersila dengan menempelkan kedua telapak kaki itu menawarkan banyak manfaat bagi kesehatan ibu hamil, dan posisi bersila ini direkomendasikan ya untuk berperan penting untuk kelancaran proses persalinan. Jadi tidak semua ya yang duduk bersila ini boleh dilakukan pada ibu hamil. Ada 3 macam penyakit yang tidak boleh atau tidak dianjurkan untuk duduk bersila dan menyatukan kedua telapak kakinya. Yang pertama adalah adanya penyakit dengan ketegangan dari otot-otot punggung. Nah, sebaiknya tidak boleh duduk di lantai, tapi harus duduk di sofa atau kursi karena duduk di lantai dengan bersila ini menyebabkan punggungnya akan terasa lebih nyeri. Jadi sebaiknya disembuhkan dulu penyakit otot-otot ketegangan otot punggung tersebut, baru boleh dilakukan duduk bersila di lantai untuk pelatihan peregangan otot untuk proses persalinan. Yang kedua itu adalah adanya gangguan symphysis pubis dysfunction atau disebut dengan SPD. Nah, jadi ada kelainan pada otot atau tulang-tulang di symphysis pubis bagian kemaluan depan itu. Jika kita regangkan kedua tungkai terus disatukan dengan duduk bersila, ini akan semakin nyeri pada daerah symphysis pubis atau daerah kemaluan tersebut. Nah, yang ketiga adalah tadi yaitu PGP, yaitu pelvic girdle pain. Nah, nyeri pada otot panggul daerah pelvis ini bisa menyebabkan tidak nyaman atau malah tambah nyeri jika ibu hamil itu duduk bersila dan menyatukan kedua telapak kakinya. Nah, itu dia tiga tipe penyulit atau tidak dianjurkan untuk ibu hamil duduk bersila di lantai. Iya, Bunda, berikut tips duduk di lantai untuk ibu hamil ya. Jadi walaupun ibu hamil itu boleh duduk di lantai, ada beberapa tips
agar posisi duduk kita tidak menyiksa atau mengganggu kesehatan ibu maupun janin. Yang pertama adalah gunakan alas duduk yang nyaman ya. Jika perlu, alas untuk sandaran juga agar tubuh merasa rileks. Yang kedua, duduk dengan posisi bersila di lantai itu sangat bermanfaat untuk memperbaiki atau keamanan persalinan di kemudian hari. Yang ketiga, pada usia kehamilan mencapai 30 minggu ke atas, hindari duduk di lantai dengan punggung bersandar atau condong ke belakang ya. Yang keempat, hindari duduk di lantai berlama-lama agar tidak membuat punggung, panggul, dan bagian tubuh lainnya tidak nyaman. Iya, demikian tadi Bunda informasi yang cukup bermanfaat. Semoga Bunda dan Mams di rumah sehat walafiat. Sampai ketemu lagi pada episode berikutnya. Salam sehat Bunda. Dah.